Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi menganalisis perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang pertama, marilah kita pahami terlebih dahulu definisi hadis. Secara bahasa, hadis memiliki arti jadidun atau yang baru, qaribun yang dekat, dan khabarun warta atau berita. Hadis berasal dari kata haddatsa yuhadditsu hadatsan hadisan. Artinya bercerita atau memberi informasi. Sedangkan secara terminologi pengertian hadis sebagai berikut. Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluh. Artinya segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan serta keadaan beliau. Adapun pengertian hadis secara terminologi, menurut ulama hadis, mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Maksud dari hal ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa pengertian tentang hadis sebagai berikut. Kullu ma'uthiru 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan menurut ulama usul fikih, hadis merupakan hal yang hanya berkenaan dengan hukum syariat, selain itu bukan disebut hadis. Berpakaian, makan dan tidur tidak termasuk hadis karena bukan termasuk hukum syariat. Hal ini sesuai kalimat berikut. Aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu allati tathbutul ahkamu wa taqarriruha. Semua perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menetapkan hukum syara Islam. Definisi sunnah. Sunnah secara bahasa, sunnah berarti perjalanan atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah berasal dari masdar sanna yasunnu sunnatan, artinya jalan yang ditempuh. Sedangkan sunnah secara terminologi, menurut ulama hadis, para muhaddisin berpendapat bahwa sunnah sesuai kalimat berikut. Kullu ma'uthiru 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw siratin sawa'un kana dzalika qabla al-ba'tsati aw ba'daha. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik atau tabiat budi pekerti, perjalanan hidup sebelum maupun sesudah menjadi Rasul. Sedangkan menurut ulama usul fikih, mendefinisikan sunnah sebagai berikut. Kullu ma sadaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw mimma yasluhu ay yakuna dalilan syar'iyyan. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum syara'. Definisi khabar dan asar. Khabar secara etimologi adalah warta berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Khabar berasal dari bahasa Arab khabarun, artinya kabar. Sedangkan secara terminologi, ulama muhaddisin menjelaskan bahwa khabar adalah suatu berita, baik dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, maupun dari tabi'in. Ulama lain berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad SAW. Orang yang meriwayatkan sejarah disebut khabari atau muhaddisi. Khabar memiliki makna yang lebih luas dibandingkan hadis. Ulama Khurasan berpendapat bahwa khabar ialah hadis yang disandarkan pada sahabat
atau mauquf. Sedangkan asar berasal dari bahasa Arab atharun, yang artinya bekas atau suatu sisa dan dapat diartikan sebagai nukilan atau yang dinukilkan. Asar menurut istilah jumhur ulama mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khabar. Asar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW maupun selain dari beliau. Adapun para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat tabi'in dan lain-lain. Persamaan dan perbedaan hadis sunnah, khabar dan asar. Adapun persamaannya yaitu bahwa hadis sunnah, khabar dan asar bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan perbedaannya, yang pertama hadis dan sunnah. Menurut ahli hadis, sunnah lebih luas dari hadis karena segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat dan akhlak sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi rasul. Menurut ulama usul fikih, segala sesuatu yang berhubungan dengan syarak termasuk hadis, dan selain dari hal-hal yang berhubungan dengan syarak merupakan bagian dari sunnah. Selanjutnya hadis dan khabar. Hadis merupakan berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khabar adalah berita yang datang bukan dari Nabi Muhammad SAW, namun disandarkan kepada beliau. Dan yang terakhir, perbedaan antara hadis dan asar. Sebagian jumhur ulama mempunyai pendapat bahwa asar sama dengan khabar dan hadis. Sebagian berpendapat bahwa asar adalah khabar yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Hadis sudah pasti asar, sedangkan asar belum tentu hadis. Demikian materi tentang definisi hadis, sunnah, khabar, dan asar, dan juga perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendapatkan pemahaman dari materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya marilah kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin.